Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Dewi semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran ke-6. Muatan imtak pada pembelajaran kita hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu membuat iklan, kemudian anak-anak mampu menjelaskan keberagaman makanan tradisional. Perhatikan hal-hal berikut saat membuat sebuah iklan. Yang pertama, tentukan kata kunci sesuai topik iklan. Kemudian, pilihlah kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Kemudian yang ketiga, susunlah kata menjadi kalimat persuasif. Keempat, pastikan sasaran dan tujuan iklannya jelas. Kelima, informasi dalam iklan harus mudah dipahami. Yang keenam, jenis huruf harus mudah dibaca. Ketujuh, informasi penting ditulis lebih besar dari lainnya. 8, warna terang atau kontras. Dan terakhir, tambahkan gambar agar menarik. Nah, kita lihat video berikut ini ya. Tahukah kamu, berbagai ajakan pada masyarakat dapat kita lakukan melalui iklan. Nah, bisakah kita membuat iklan sendiri? Tentu saja kita bisa membuat iklan sendiri. Lalu, bagaimana caranya membuat iklan sendiri? Kita akan pelajari bagaimana caranya membuat iklan sendiri. Dalam membuat iklan yang baik dan efektif, ada beberapa cara. Yang pertama, dalam membuat iklan yang baik dan efektif, iklannya itu menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Ya, kalimatnya singkat dan jelas. Kemudian, iklannya itu memiliki sasaran yang jelas. Jadi, untuk siapa iklan tersebut ditujukan? Apakah untuk masyarakat, untuk anak-anak, untuk dewasa, atau untuk anak sekolah? Jadi harus jelas siapa sasaran dari iklan yang akan kita buat. Dan yang selanjutnya, agar iklan kita baik dan efektif, kita harus menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Ya, jadi membuat iklan yang baik dan efektif, iklan yang menggunakan kalimat yang singkat, jelas, memiliki sasaran yang jelas untuk siapa iklan tersebut, dan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Selain itu, dalam iklan juga gambarnya dibuat menarik dan harus berhubungan dengan kalimat pada iklannya. Langkah membuat iklan cetak yang menarik. Yang pertama, buatlah layout atau tata letak yang sederhana terlebih dahulu. Jadi dibuat dulu layoutnya, ya, tata letaknya. Di mana kamu mau menaruh gambarnya, tulisannya mau ditaruh di sebelah mana, itu kamu buat dulu. Ya, setelah membuat layout, kalian buat gambar yang menarik dan kreatif. Ingat, gambar pada iklan harus berhubungan dengan kalimat pada iklannya, juga dengan tema pada iklannya. Buat gambarnya yang semenarik mungkin. Yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat yang singkat, jelas, dan dapat menarik perhatian. Untuk iklan layanan masyarakat, jangan lupa di depannya menggunakan kalimat ajakan seperti ayo atau marilah. Dan buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Jadi, kata-kata dalam iklan itu usahakan kamu buat dengan kalimat yang mudah dimengerti dan juga mudah diingat oleh masyarakat. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah untuk membuat iklan cetak yang
menarik. Jika kamu mengikuti ini, maka tinggal kreativitasmu dan kamu akan bisa membuat iklan yang bagus. Kamu pasti telah mengetahui keberagaman budaya Indonesia, di antaranya pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, tarian tradisional, dan makanan khas daerah. Nah, sekarang kita akan membahas makanan khas daerah Indonesia. Beberapa makanan yang ada di Indonesia adalah yang pertama, pempek. Siapa yang suka pempek? Ayo tunjuk tangan. Pempek ini berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Pempek terbuat dari tepung tapioka, telur ayam, dan daging ikan. Disajikan dengan kuah cuka, mie kuning, dan mentimun. Selanjutnya adalah rawon. Rawon berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Rawon merupakan makanan yang berisi daging sapi dengan campuran kuah yang terbuat dari rempah-rempah, bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, kunyit, jahe, cabai, asam jawa, dan biji keluak. Selanjutnya, coto Makassar. Coto Makassar, makanan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Coto Makassar berupa makanan berkuah yang berbahan daging sapi dan ditambah jeroan sapi. Kuahnya menggunakan rempah-rempah dan gilingan kacang tanah yang sudah digoreng. Suka nggak sama coto Makassar? Selanjutnya, lemper pengkang. Lemper pengkang merupakan makanan khas Pontianak di Desa Peniti, Kecamatan Siantan. Lemper pengkang berbentuk kerucut dan diikat dengan 2 bilah potongan lidi. Bahan dasarnya adalah beras ketan yang dimasak dengan santan dan diisi ebi kering. Nah, selanjutnya adalah papeda. Papeda merupakan makanan khas Indonesia Timur, khususnya Papua. Papeda terbuat dari tepung sagu dan disajikan dengan kuah ikan kuning. Nah, kita harus melestarikan budaya bangsa sebagai bentuk cinta tanah air. Bagaimana cara melestarikan budaya daerah? Nah, yang pertama, menerima dan menghargai perbedaan kebudayaan dari setiap daerah. Kemudian, mempelajari alat musik maupun kebudayaan daerah lain sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia. Kemudian, tidak menganggap rendah budaya dari daerah lain. Nah, supaya lebih jelasnya, anak-anak saksikan video berikut ini ya. Febri kecil dan kali ini kita akan belajar tentang makanan khas daerah. Yang pertama kita mulai dari Padang, Sumatera Barat. Di sini ada rendang daging yang tentu saja bahan utamanya adalah daging yang dimasak bersama santan dan rempah-rempah memberikan cita rasa yang gurih dan berempah. Selain rendang, di Padang juga terdapat makanan khas yaitu sate Padang, di mana terbuat dari daging sapi, lidah atau jeroan dengan bumbu kuah kacang kental yang mirip bubur. Dari Padang kita menuju ke DKI Jakarta. Di sini ada nasi uduk yang tentu saja bahan utamanya adalah nasi yang gurih karena dimasak dengan santan dan tambah nikmat dimakan bersama lauk ayam goreng garing dengan taburan bawang goreng. Selain itu juga ada kerak telur yang berbahan dasar beras atau ketan putih, telur ayam, telur bebek, ebi, dan beberapa macam topping yang disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita menuju ke Cirebon, Jawa Barat. Di sini ada nasi jamblang, di mana ciri khasnya adalah menggunakan alas daun jati. Beraneka lauk dihidangkan secara prasmanan seperti ikan, tahu, bergedel, dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi yang menjadi ciri khas nasi jamblang adalah balakutak hidung yang menjadi ikon nasi jamblang, yaitu cumi atau sotong yang dimasak bersama tinta hitamnya. Selanjutnya kita menuju ke daerah istimewa Yogyakarta dan tentu saja di sini ada gudeg yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan selama berjam-jam. Warna coklat biasanya berasal dari daun jati.
Gudeg biasanya dimakan dengan nasi yang disajikan dengan kuah santan, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Selanjutnya kita menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Di sini ada lumpia Semarang, yaitu rolade yang berisi rebung, telur, daging ayam atau udang. Ada pula yang berisi campuran dari keempat bahan di atas. Cita rasa lumpia ini berasal dari perpaduan lidah Tionghoa dari Indonesia. Selanjutnya kita menuju ke Pati, Jawa Tengah. Di sini ada nasi gandul, yaitu nasi putih yang ditambah kuah dengan sedikit potongan daging sapi dan tambahan lauk yang lain seperti tempe goreng, bergedel, telur, dan lain-lain. Disebut nasi gandul karena dulunya dijual dengan kuali yang dipikul sehingga bergoyang-goyang. Selanjutnya kita menuju ke Madiun, Jawa Timur. Di sini ada nasi pecel khas Madiun yang tentu saja merupakan makanan yang terdiri dari sayuran yang direbus dan beraneka macam lauk yang dihidangkan dengan alat seperti piring lidi, piring tanah, pincuk, dan lainnya. Sayuran yang dihidangkan antara lain kacang panjang, toge, bayam, kangkung, mentimun, daun singkong, dan daun kemangi. Dari Madiun kita menuju ke Surabaya. Di sini ada rujak cingur. Kata cingur berarti moncong atau mulut sapi, yang berarti mulut atau moncong sapi ini direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Rujak cingur biasanya terdiri dari beberapa irisan buah dan sayuran seperti pecel. Dari Surabaya kita terbang ke Bali. Di sini ada ayam betutu yang merupakan makanan terkenal di Bali. Terbuat dari ayam atau bebek yang utuh yang perutnya diisi dengan bumbu kemudian dipanggang dalam api sekam. Ayam betutu ini dilumuri dan diisi dengan bumbu khas Bali yang disebut base genap. Selanjutnya kita menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini ada ayam taliwang yang mempunyai cita rasa yang khas Lombok. Berasal dari ayam kampung yang dibakar, kemudian dibumbui dengan semacam saus yang bahannya antara lain cabai kering, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, dan lain-lain. Biasanya disajikan dengan plecing kangkung. Menuju ke Papua dan Maluku, di sini ada papeda yang berbahan dasar sagu. Bubur sagu ini biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit atau ikan kuning. Papeda ini bertekstur seperti lem, berwarna putih dan lengket dengan rasa yang tawar. Selanjutnya kita menuju ke Pulau Sulawesi, yaitu kota Manado. Di sini ada tinutuan atau dikenal juga dengan nama bubur Manado yang terbuat dari campuran berbagai macam sayuran seperti labu kuning, beras, singkong, bayam, kangkung, daun keti, jagung, dan kemangi. Tinutuan ini dapat disajikan dengan ikan asin dan sambal roa yang terbuat dari ikan roa, ikan pandemi khas Manado. Selanjutnya kita ke kota Makassar di Sulawesi Selatan. Di sini ada coto Makassar yang berbahan dasar daging atau jeroan sapi. Daging atau jeroan direbus dalam waktu yang lama, kemudian dicampur dengan bumbu rempah dan kuah dari kacang yang dihaluskan. Selain itu, coto dihidangkan dengan ketupat atau buras. Selain soto Makassar, ada juga sop konro yang berbahan dasar iga sapi yang dibumbui dengan rempah-rempah yang menimbulkan cita rasa yang kuat. Biasanya sop konro ini dimakan dengan buras atau ketupat yang telah dipotong terlebih dahulu. Selanjutnya kita menuju ke Pulau Kalimantan, yaitu kota Samarinda. Di sini ada ayam cincane yang merupakan makanan khas Kalimantan Timur. Hidangan ini sering dijumpai pada acara-acara besar seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Ciri khas dari ayam cincane adalah warna bumbu yang berwarna kemerahan. Dari Samarinda kita menuju ke Kandangan, Kalimantan Selatan. Di sini ada ketupat kandangan. Yang menjadi ciri khasnya adalah penggunaan lauk ikan gabus atau ikan haruan sebagai menu pelengkap. Ikan gabus ini dipanggang terlebih dahulu sebelum dimasak menggunakan santan, kemudian bersama kuahnya disiramkan ke atas ketupat. Selanjutnya kita menuju ke Banjar, Kalimantan Selatan. Di sini ada soto Banjar
yang berbahan dasar ayam, memiliki aroma harum karena rempah-rempahnya yang sangat banyak. Pembuatan kuah soto Banjar dapat dicampurkan dengan sedikit susu yang membuat warna menjadi tidak bening tetapi sedikit keruh. Soto Banjar dinikmati dengan ketupat, bergedel, dan pelengkap lainnya. Keberagaman makanan khas daerah adalah kekayaan bangsa Indonesia sebagai kebanggaan dan pemersatu seluruh bangsa. Dalam bingkai indahnya kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk latihan. Anak-anak kerjakan latihan berikut di buku latihannya masing-masing. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.